Halo kalian semua, bagaimana kabarnya? Gimana puasanya? Masih semangat? Semoga tidak tergoda dengan takjil yang dijual di pagi hari. Film yang akan saya rangkum kali ini berjudul Tai Chi Master 2022, menceritakan seorang pemuda ahli kungfu dari sekte Buji yang berjuang melawan sekte iblis. Penasaran? Mending langsung saja curu kopina, buka mata buka celis, selamat menonton. Inilah Tai Chi Master. Kisah diawali dengan diperlihatkan sekelompok suku yang bernama suku Di yang menyerang kota, yang dimana mereka menyerang menggunakan pasukan yang bisa terbang seperti manuk. Tujuannya untuk membuka gerbang dari dalam agar pasukannya bisa dengan mudah untuk masuk. Dan kisah akan berfokus pada pemuda yang bernama Junbao, di mana dia datang tak kala tentara sudah ngoser menghadapi pasukan suku Di. Junbao adalah salah satu murid dari aliran bela diri Wuji yang sangat lihai dalam bertarung. Itu terbukti dia mampu untuk mengalahkan pasukan suku Di dengan mudah. Dia juga tidak sendirian, dia ditemani oleh bocil yang bernama Mei. Di tengah pertempuran, salah satu wanita menyerang tentara kota bernama Lin Chuan. Kemudian wanita itu pergi begitu saja. Dan wanita tersebut memberikan sesuatu pada pimpinan mereka, dan setelah mendapatkan sesuatu tersebut, pimpinan menyuruh pasukannya untuk mundur. Dan ketika pasukan dimundur, mereka berhasil menangkap si Mei. Tapi beruntung karena cerewetnya ucapan si Mei, Junbao mendengarnya kemudian menolongnya. Si Mei pun dibawa ke tengah lubang, yang dimana lubang tersebut dipenuhi suara tonggeret, care, sero, juga ada makhluk raksasa yang membuat mereka ketakutan. Entah makhluk apa itu, yang jelas pembenguknya mirip Hilid orok yang obesitas. Disitulah datang Junbao untuk menyelamatkan si Mei dan... Ya, Junbao diserang Hilid tersebut. Di saat itu juga muncullah wanita misterius yang menjinakkan ular tersebut dengan suara serulingnya seperti si Kabayan. Dan wanita itu bernama Yuen. Dia mengatakan bahwa hutan tersebut adalah wilayah ulat peliharaannya dan harusnya Junbao tidak masuk ke hutan ini. Singkat cerita, Junbao menemui si Abah yang bernama Tian King yang sudah dipenjara selama 12 tahun. Ia merupakan musuh dari sekte Wuji yang dihukum karena ajaran sekte iblisnya. Beralih ke murid yang bernama Kipli, di mana dia menjadi kandidat kuat. Setelah mengalahkan semua peserta, disitulah Junbao datang untuk menantangnya. Di tengah pertarungan, karena si Kipli berbuat curang, maka Junbao mengeluarkan jurus iblis yang dia dapat dari si Abah Tian, yang dimana jurus tersebut sangatlah dilarang di kelompok sektenya. Selesai pertarungan, Junbao dicekal karena menggunakan jurus terlarang dan tidak sah memenangkan kompetisi ini. Tapi Junbao berpendapat bahwa belajar menguasai jurus apapun tidaklah salah, karena tidak ada teknik baik atau jahat. Yang terpenting adalah gimana hati dan cara membawa jurus tersebut. Meskipun Junbao menguasai semua jurus, dia tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, atau menyakiti mantan dan pacar barunya, atau makan minum di bulan puasa tanpa ketahuan, atau mengejar berit, care, atau mengambil hak orang-orang tidak mampu, atau mengintip tetangganya yang sedang mandi, atau mencuri pakaian buat hari raya nanti. Tidak, Junbao tidak melakukan itu semua. Dia melakukannya hanya untuk membantu orang lain. Setelah itu, Junbao baru menyadari bahwa kunci penjara yang dipercayakan ketua sekte kepadanya telah hilang. Mungkin wanita yang tempo hari di peperangan mencuri kunci penjara dari Junbao tanpa sepengetahuannya.
Sementara Yuan di markasnya sangat marah tak kala mengetahui bahwa anggotanya bersekutu dengan suku Di. Tak lama datanglah pimpinan suku Di untuk mengajak langsung Yuan bekerja sama agar bisa menghancurkan sekte Wuji yang selama ini selalu melindungi kota. Pimpinan suku itu tersebut akan memberi imbalan kunci penjara jika Yuan setuju untuk bekerja sama. Perlu diketahui Yuan adalah putri dari si Abah Tian yang dipenjara di sekte Wuji, dan setelah mendengar tawaran tersebut, Yuan menolaknya. Kemudian dia diserang oleh salah satu pasukan suku Di dengan pukulan beracun. Dengan pukulan itu akan membuat Yuan tewas setelah 3 hari jika tidak diobati. Karena kelompoknya tidak ada yang menolong, dia pun pergi. Kembali ke Jinbao yang tengah jalan-jalan di kebun awi, di mana dia terkejut melihat Yuan tergeletak tak berdaya karena racunnya mulai menyebar kemana-mana. Beruntung Jinbao selalu membawa obat yang cenah bisa menyembuhkan segala penyakit. Setelah memberikan obat tersebut, Jinbao langsung mengeluarkan jurus ngajul jebug untuk mengeluarkan racunnya. Di malam yang poek di mana sekte iblis yang bergabung dengan suku Di menyerang untuk melepaskan si Abah Tian, yang dimana tidak ada satupun orang dari sekte Wuji yang mampu untuk menahan mereka, sehingga mereka dengan mudah untuk melepaskan si Abah. Beralih ke Yuan dan Jinbao yang sedang cacahan, di mana datanglah si Mei yang melaporkan apa yang terjadi di markas mereka. Kemudian Jinbao memeriksanya dan semua anggota sektenya telah dibantai termasuk ketua mereka. Dan seperti di film pada umumnya, sebelum ketua sekte mereka meninggal, dia memberikan plakat sekte ke Jinbao dan mengatakan Jinbao dan Mei adalah keturunan terakhir dari sekte Wuji, dan menyuruh mereka untuk tetap hidup dengan menjunjung tinggi kebaikan. Singkat cerita, Abah Tian menemui Yuan dan mengajaknya kembali ke sekte. Namun Yuan tidak langsung menerimanya dan menceritakan bahwa anak buahnya telah berkhianat bergabung dengan suku Di. Yuan tidak ingin jika kesaktian ayahnya dimanfaatkan orang lain untuk menyerang kerajaan. Namun sang ayah tidak memperdulikan itu semua karena dia mempunyai dendam pribadi ke 8 sekte bela diri yang menganggap ajarannya sesat. Kemudian si Abah Tian kembali ke markasnya dan dia didatangi oleh pria bertopeng untuk mengajaknya menghancurkan 8 sekte. Karena Abah Tian punya hutang budi ke suku Di, dia tidak akan bisa menolak tawaran tersebut. Beralih ke Jinbao yang dimana dia meminta bantuan pada sekte lainnya, tapi dia terkejut tak kala mengetahui bahwa semua sekte telah tewas dan ketika Jinbao kewalahan, datanglah Yuan yang memberitahu bahwa Jinbao telah menyelamatkan hidupnya. Mendengar fakta itu, akhirnya Abah Tian menghentikan serangannya. Di saat bersamaan datanglah pria bertopeng untuk menantang Abah Tian bertarung. Di saat si Abah mulai tewala kaya, Jinbao datang untuk membantu dan berhasil membuka topeng pria tersebut. Betapa terkejutnya Jinbao saat mengetahui bahwa pria itu adalah Lin Xuan, tentara kota sendiri, dan terungkap bahwa yang mencuri kunci penjara adalah dia. Dia melakukan ini karena dia sudah jengkel dengan pejabat korup yang sudah tidak peduli dengan rakyat miskin. Juga para pejabat telah mengizinkan para penjajah masuk ke wilayahnya. Hal ini membuktikan bahwa seorang pemimpin membawa pengaruh besar terhadap lingkungannya sendiri. Ketika Lin Xuan memberi kesempatan Jinbao untuk bergabung, tiba-tiba si Mei menyerangnya. Melihat si Mei mau modar, Jinbao coba membantu tapi hanya sia-sia. Akhirnya Abah Tian memanggil ulat raksasanya untuk menyelamatkan mereka, sedang dia harus tewas di sana.
Setelah mereka berhasil melarikan diri di mana si Mei harus tewas karena tidak bisa menahan racunnya. Keesokan harinya saat Junbao sedang ngehulang di depan makam si Mei, tiba-tiba dia diserang oleh dua prajurit utama dari sekte iblis. Mereka menyerang tanpa memberi ampun hingga satu serangan mereka berhasil membawa Junbao menganclang ke sungai. Di saat kelam di dasar air, dia mendapatkan motivasi dari ketua sekte dan orang-orang terdekatnya. Dengan hal itu membuat Junbao terbangun dan mampu menguasai teknik Wuji dan Taichi hingga mampu untuk mengalahkan mereka. Beralih ke suku di mana pimpinan mereka menyuruh Lin Chuan untuk menjadi pimpinan pasukannya, tapi Lin Chuan menolak karena dia punya rencana lain, hingga terjadilah pertempuran dan pimpinan suku Di pun dihajar olehnya. Pada saat bersamaan datanglah Yuan untuk menghajar Lin Chuan, dan di saat dia mulai kewalahan datanglah Junbao untuk membantu. Di tengah pertarungan datanglah ulat raksasa yang akan membantu Yuan dan Junbao. Karena merasa mulai kalah, Lin Chuan melompat ke ulat raksasa untuk mengambil jantungnya yang dia yakini bahwa dengan ngadahar jantung ulat itu kekuatannya bisa bertambah. Namun pada akhirnya dia pun modar di tangan Junbao. Tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah dampak dari seorang pemimpin sangatlah nyata. Jika pemimpin tersebut membawa tugasnya dengan baik, maka lingkungannya akan tetap baik. Begitupun sebaliknya. Dan belajar dari Junbao bahwa sebaik-baiknya ilmu ialah disebarkan untuk kebaikan. Saya Obay mewakili seluruh makhluk lebahan di muka bumi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Curug Deui Kopina, salam ti budak Sunda.